Dalam sejarah Romawi, banyak kaisar yang lalim, tapi hanya sedikit yang bisa menandingi reputasi Nero dalam kelaliman. Ia membunuh ibunya, menganiaya istri, menjadikan budak prianya sebagai pengganti pasangan, membakar ibu kota, mengaku sebagai dewa, dan menghibur rakyat saat Roma runtuh. Tapi apakah semua itu benar? Atau Nero hanyalah korban dari propaganda para bangsawan dan sejarawan yang membencinya? Nero lahir sebagai Lucius Domitius Ahenobarbus dari darah keluarga bangsawan yang punya reputasi brutal dan licik. Ayahnya, Domitius, dikenal rakus dan kejam. Ibunya, Agrippina the Younger, adalah saudara perempuan Kaisar Caligula. Keluarga ini adalah cabang dari dinasti Julio Claudian, garis keturunan langsung dari Julius Caesar dan Augustus. Saat Nero masih bayi, ayahnya meninggal. Agrippina lalu diasingkan oleh Kaisar Caligula karena dituduh bersekongkol dengan Claudius. Tapi ia kembali saat Claudius naik takhta dan mulai menjalankan ambisinya. Ia merayu lalu menikahi Claudius, pamannya sendiri, meski dianggap tabu. Tak lama kemudian, Claudius mengadopsi Nero dan menjadikannya pewaris, menyingkirkan putra kandungnya sendiri, Britannicus. Tahun 54 Masehi, Claudius mati secara misterius, kemungkinan besar diracuni Agrippina dengan jamur beracun. Nero naik takhta pada usia 16 tahun, menjadi kaisar termuda dalam sejarah Romawi. Masa-masa awal Nero sebagai kaisar tampak menjanjikan. Di bawah bimbingan dua tokoh penting filsuf Seneca dan komandan militer Burrus, ia meluncurkan reformasi yang mengejutkan. Ia menghapus denda berat pada provinsi, melarang eksekusi tanpa persidangan, mendorong seni dan sastra, bahkan meminimalisir kekerasan di Koloseum. Tapi semua itu tak berlangsung lama. Karena semakin dewasa, Nero ingin kebebasan. Dan orang pertama yang menghalanginya adalah ibunya. Agrippina the Younger menganggap dirinya kaisar bayangan. Ia ikut sidang senat, duduk di belakang Nero, bahkan diduga ikut memutuskan kebijakan negara. Saat Nero jatuh cinta pada Poppaea Sabina, istri dari sahabatnya Otto, Agrippina marah besar. Ia ingin Nero tetap setia pada istri pertamanya, Claudia Octavia, putri Claudius. Maka Nero merancang kematian ibunya. Upaya pertama, kapal jebakan yang bisa runtuh di laut. Gagal, Agrippina berenang kembali ke darat. Akhirnya ia kirim centurion untuk membunuhnya. Saat mereka menyerbu, Agrippina hanya berkata, "Tusuklah rahimku." Dari sanalah lahir monster seperti dia. Tak lama setelahnya, Nero menuduh Octavia selingkuh mengasingkannya, lalu memerintahkan pembunuhan. Poppaea pun resmi jadi permaisuri. Tapi tragisnya, ia tewas di tangan Nero juga, dipukul hingga mati saat sedang hamil, hanya karena menegur suaminya yang pulang terlambat. Setelah kematian Poppaea, Nero jatuh ke dalam obsesinya. Ia mencari seseorang yang mirip mantan istrinya dan menemukannya pada Sporus, budak remaja. Sporus dikebiri, dipakaikan gaun mewah, dijuluki permaisuri, dan menikah secara simbolis dengan Nero. Ia bahkan ikut dalam perjamuan kekaisaran, didudukan di sebelah Nero di kereta kaisar. Dalam satu cerita dari Cassius Dio, Nero pernah berpura-pura jadi pengantin wanita dan menikahi pria bernama Pythagoras dengan upacara lengkap. Ini bukan sekadar penyimpangan, ini adalah pertunjukan kekuasaan. Nero ingin menunjukkan bahwa ia bisa mengubah hukum, gender, dan pernikahan sesuka hati. 18 Juli 64 Masehi, api menyala di pasar Roma. Karena bangunan terbuat dari kayu dan angin kencang, kebakaran menyebar cepat. Api berlangsung 9 hari, 10 dari 14 distrik hancur. Saat rakyat kehilangan segalanya, Nero malah membangun Domus Aurea atau Golden House, istana mewah di atas reruntuhan. Istana ini punya taman buatan, langit-langit berputar, dan patung emas dirinya setinggi 35 meter. Karena tekanan publik, Nero butuh kambing hitam. Ia menyalahkan komunitas Kristen yang saat itu kecil dan misterius. Mereka disalib, dibakar, dan dilempar ke binatang buas sebagai tontonan. Ini adalah penganiayaan Kristen pertama dalam sejarah Romawi. Nero menganggap dirinya seniman.
Ia nyanyi, bersyair, main drama. Ia bahkan tampil di Yunani dan memaksa juri untuk memberinya hadiah meski penampilannya buruk. Ia memaksa bangsawan menonton pertunjukannya berjam-jam. Ada cerita bahwa seorang wanita pura-pura melahirkan dan seorang pria pura-pura mati hanya agar bisa meninggalkan gedung pertunjukan. Nero juga mengirim tentara dan petugas istana ke desa-desa hanya untuk mempromosikan dramanya. Ia percaya bahwa kekaisaran bisa ditaklukkan dengan seni. Kekaisaran makin kacau. Pajak tinggi, senat kehilangan kuasa, dan pasukan mulai membenci Nero. Tahun 68 Masehi, Gubernur Hispania Galba menyatakan perang. Pasukan di Gaul dan Afrika mendukungnya. Bahkan penjaga istana, Praetorian Guard, meninggalkan Nero. Ia melarikan diri dari Roma dan bersembunyi di rumah seorang pembebas budak bernama Faon. Ketika tahu bahwa senat akan menghukumnya di depan umum, Nero panik dan mencoba bunuh diri, tapi ia tak berani menusuk dirinya. Akhirnya sekretarisnya, Epaphroditus, yang menghabisinya. Kata terakhirnya konon, Qualis artifex pereo, betapa seniman hebat mati seperti ini. Ia mati di usia 30 tahun, dan kematiannya menandai akhir dinasti Julio Claudian. Setelah kematiannya, senat berusaha menghapus nama Nero dari sejarah. Patung-patungnya dihancurkan, namanya dikutuk atau damnatio memoriae. Tapi rakyat jelata justru merindukannya. Ia memberi hiburan, makanan gratis, dan mimpi. Bahkan muncul 3 orang impostor yang mengaku sebagai Nero hidup kembali, muncul dari timur dan menyerukan kebangkitan. Mitos Nero Redivivus lahir dan bertahan hingga abad ke-5. Hari ini, para sejarawan mencoba memisahkan mitos dari fakta. Nero bukan hanya gila. Ia adalah produk dari kekuasaan absolut, dinasti toksik, dan masa di mana teater dan kekejaman berjalan beriringan. Itulah kisah pembahasan singkat tentang kisah sejarah kehidupan salah satu kaisar Roma yang kontroversial. Apa yang dapat kita petik dari kisah Nero, terkadang kekuasaan tanpa kebijaksanaan, dan penguasaan diri akan menjadikan kita sebagai monster yang merugikan masyarakat kita dan membuat kita lupa akan tanggung jawab kita kepada Tuhan. Yang sebenarnya banyak pemimpin yang lalai menyalahgunakan kekuasaan yang mereka dapat. Sampai jumpa di video kisah sejarah keluarga kerajaan selanjutnya. Dan terima kasih atas dukungan kalian semua yang tulus dengan mengikuti dan menonton channel ini. Jangan lupa untuk selalu bahagia dan berusaha untuk menjaga lisan dan perbuatan kita agar tidak mudah menyakiti orang lain. See next video Royales.